Izinkan perkenalkan, nama saya Tubagus Alfarik Arif Aisyah Wiratama dengan NIM 17056222082 dari Prodi Manajemen B. Jadi materi kali ini saya akan membahas tentang identitas nasional. Jadi identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri jati diri atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Lalu untuk kata nasionalnya adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi bisa disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Hal ini tergantung dari bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Lalu untuk menurut para ahli, yaitu Camimi, berpendapat bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan Kailan berpendapat juga bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi dan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Mungkin materi identitas negara cukup segitu. Terima kasih. Untuk materi berikutnya yaitu unsur-unsur identitas nasional. Jadi para pendiri negara Indonesia sudah menyepakati unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional negara Indonesia dituliskan secara resmi dalam UUD 1945, pasal 36 dan 35. Berikut adalah unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu bendera Indonesia. Pasal 35 UUD 1945 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Lalu yang kedua itu bahasa Indonesia. Pada pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga itu lambang negara. Pada pasal 36A UUD 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda, Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang keempat adalah semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Semboyan negara ini merupakan kutipan dari kitab Sutosoma dari Empu Tantular. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman dari suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Lalu yang kelima itu lagu kebangsaan Indonesia, yang dimana pada pasal 36B UUD 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lalu yang keenam adalah dasar falsafah negara, yang dimana Pancasila menjadi dasar falsafah negara yang terdiri dari 5 dasar yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Lalu yang ketujuh yaitu Konstitusi Negara Indonesia. UUD 1945 menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. UUD 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan yang tinggi. Lalu yang ke-8 yaitu bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang kedaulatan rakyat. Lalu yang ke-9 yaitu sistem Indonesia, yang dimana sistem pemerintah yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Mungkin itu saja, terima kasih. Lalu untuk fokus kepada salah satu kebudayaan atau perilaku bangsa Indonesia yang merupakan contoh identitas nasional, yaitu menurut saya kebudayaan upacara adat Serentahun. Mana Serentahun adalah salah satu upacara adat yang digelar di Jawa Barat. Peristiwa budaya ini berlangsung selama 1 pekan dan sudah menjadi kalender event bagi masyarakat adat Sunda yang masih menjalankan tradisi nenek moyang di Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
Serentahun dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat agraris Sunda di Desa Cigugur. Keberadaan upacara adat Serentahun begitu syarat akan unsur romantika serta berkaitan erat dengan kepercayaan Sunda Wiwitan. Lalu untuk pola perilaku suku Sunda Wiwitan ini terbilang unik dan menarik menurut saya, dan dapat dijadikan sebagai pola perilaku identitas bangsa Indonesia karena uniknya pelaksanaan upacara adat Serentahun di desa tak hanya diikuti oleh penganut Sunda Wiwitan saja, tetapi juga oleh penganut agama lain seperti Islam, Kristen Katolik, Hindu, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam upacara Serentahun inilah yang terbuatlah kisah cerita klasik sastra Sunda seperti kisah Poa Aci yang juga dikenal dengan Dewi Sri, tokoh yang melegenda dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat agraris Sunda. Maka tidak mengherankan jika Serentahun tiba atau pembuatan wayang padi dan dijadikan sebagai cenderamata bagi pengunjung, terutama penjabat, wisatawan dalam negeri, dan turis mancanegara. Sehingga pola perilaku ini dapat dijadikan ciri-ciri yang menjadikan identitas nasional bangsa Indonesia karena memiliki ciri yang khas tersendiri yang membedakan dari suku-suku lainnya. Terima kasih. Karena dirasa pemaparannya sudah cukup, saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.